Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu fajar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga perkuliahan ini berjalan lancar. Hai, saya Mary Priyanti. Hari ini kita akan membahas perkuliahan tentang konsep produksi dalam perspektif Islam. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan produksi ini merupakan mata rantai dari konsumsi dan juga distribusi. Kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, kegiatan ekonomi ini akan berhenti. Dan tujuan produksi dalam Islam, yang pertama adalah merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Yang kedua, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Yang ketiga, tidak mengandalkan orang lain. Yang keempat, melindungi harta dan mengembangkannya. Yang kelima, mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Untuk selanjutnya, yaitu pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Dan juga tujuan produksi dalam Islam adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, motivasi berdasarkan keimanan. Jadi, tujuan seorang pengusaha muslim itu tidak semata-mata mencari keuntungan yang maksimum, tetapi puas terhadap pencapaian tingkat keuntungan yang wajar atau layak. Yang kedua, berproduksi berdasarkan asas manfaat dan maslahat. Seorang muslim dalam menjalankan proses produksinya tidak semata mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk aset kekayaan. Berproduksi itu bukan semata-mata karena profit yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk yang ketiga, yaitu mengoptimalkan kemampuan akalnya. Seorang muslim itu harus menggunakan kemampuan akalnya atau kecerdasannya, serta profesionalitas dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia tadi. Karena apa? Karena faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan proses produksi itu sifatnya tidak terbatas. Manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah berikan. Yang keempat, adanya sikap tawazun atau keberimbangan. Jadi produksi dalam Islam juga mensyaratkan adanya sikap tawazun atau keberimbangan antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan yang kepentingan khusus. Yang kelima, harus optimis. Seorang produsen muslim yakin bahwa apapun yang diusahakannya itu sesuai dengan ajaran Islam, tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan. Yang keenam, yaitu menghindari praktek produksi yang haram. Seorang produsen muslim itu harus menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram atau riba, pasar gelap, yang mengandung maisir maupun spekulasi. Faktor produksi Islam. Produksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya bahan-bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, memerlukan tenaga manusia, sumber daya alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi. Faktor produksi berasal dari yang pertama adalah tanah. Tanah ini dimaksud juga dengan istilah land. Ini bukanlah sekedar tanah untuk ditanami atau digali saja, tetapi termasuk pula di dalamnya sumber daya alam. Dengan demikian, istilah tanah atau land
adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi dan yang tersedia alami tanpa usaha manusia. Contohnya meliputi tenaga air, ikan, dan juga mineral. Yang kedua adalah tenaga kerja, yang mana merupakan kemampuan mental atau non-fisik yang terampil untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa, atau juga disebut dengan sumber daya manusia. Nilai-nilai Islam di dalam kegiatan produksi. Yang pertama, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Yang kedua, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. Yang ketiga, adil dalam bertransaksi. Yang keempat, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Yang kelima, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan di dalam Islam. Jadi, setiap produksi yang dilakukan itu harus produksi yang halal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menciptakan maslahah yang optimal bagi manusia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.